Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 12 IPA 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi rangkaian gabungan kapasitor. Kami beranggotakan Fitria Ramadhani, Haidir Mulyadi, Muhammad Ghazali, Fitria Ramadhani, Salwa Febri Yusmawati, dan saya sendiri Sucitri Hapsari. Gabungan kapasitor seri dan paralel. Susunan gabungan adalah gabungan dari susunan seri dan paralel. Rumus yang berlaku sama dengan rumus yang berlaku pada kedua jenis rangkaian sebelumnya. Berikut ini adalah contohnya. Contoh sederhana dari gabungan seri dan paralel. Nah, dapat kalian lihat bahwa di dalam gambar tersebut terdapat rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian seri terdiri dari C2, C8, C5 atau bisa kita sebut dengan CA. Nah, ada juga rangkaian paralelnya, yaitu pada CA atau C2, C8, C5, dan C7 yang disebut juga dengan CB. Nah, dapat disimpulkan bahwa rangkaian tersebut merupakan rangkaian gabungan. Nilai kapasitas penggantinya C total terdiri dari C seri, kapasitas seri, dan C paralel, kapasitas paralel. Harus dihitung dengan cara menghitung salah satu rangkaian terlebih dahulu. Jika kapasitor dirangkai seri paralel, maka nilai C seri harus dihitung terlebih dahulu, kemudian menghitung C total. Jika kapasitor dirangkai paralel seri, maka harus menghitung nilai C paralel, kemudian menghitung nilai C total. Rumus kapasitas kapasitor. C sama dengan Q per V. Keterangannya, C adalah kapasitas kapasitor dengan besaran farad, Q muatan listrik dengan besaran kolom, V beda potensial dengan besaran volt. Kapasitor seri. Pada gambar di atas, terdapat 3 buah kapasitor di rangkai seri. Rumus kapasitas penggantinya adalah 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Kemudian, rangkaian kapasitor seri mempunyai konsep, yaitu setiap kapasitor jika dirangkai seri itu mempunyai muatan yang sama. Maka muatan di C1 sama dengan muatan C2 sama dengan muatan di C3 sama dengan muatan ekuivalen atau muatan gabungannya. Sedangkan tegangannya beda, yaitu tidak sama dengan V2. Tetapi V1 ditambah V2 ditambah V3, jika ditambah hasilnya harus sama dengan sumbernya atau V. Jadi V1 ditambah V2 ditambah V3 harus sama dengan V. Rangkaian kapasitor paralel. Untuk paralel, C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C seterusnya, tergantung jumlah kapasitor penggantinya. Untuk tegangannya akan sama, jadi V1 akan sama dengan V2, akan sama dengan V3, akan sama dengan V sumbernya. Untuk muatannya, Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sama dengan Q keseluruhannya. Dan untuk rumusnya, Q sama dengan C kali V. Untuk energinya, setengah kali CV kuadrat. Latihan soal. Nah, setelah kita melihat soal ini, kan yang ditanyakan itu berapa kapasitas kapasitor pengganti. Nah, kan kita ngelihat itu ada 2 bentuk paralel ya. Jadi kita bisa cari untuk CP1-nya yang sebelah kiri paralel, itu berarti 7 mu ditambah 5 mu. Kan kalau ditotalin tuh jadi 12 mu. Jadi itu untuk yang CP1. Lalu untuk yang CP2 kan di situ ada 4 mu dan 2 mu. Maka untuk CP2 itu berarti 4 ditambah 2, maka jumlah CP2-nya berarti 6 mu. Habis CP1 dan CP2-nya ketemu, jadi kan rangkaiannya jadi seri. Nah, berarti yang dicari sekarang adalah CP serinya. Rumusnya 1 per C sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 6. Kemudian habis itu disamain penyebutnya, jadinya 1 per C sama dengan 1 per 12 ditambah 3 per 12 ditambah 2 per 12. Penyebutnya jadi 12.
Nah, habis itu ditambah-tambahin aja tuh. Jadinya 1 per C sama dengan 6 per 12. Nah, kali silang jadinya 6 per C 6C sama dengan 12. Nah, habis itu si 6 yang di C-nya ini pindah ke bawah. Jadinya C sama dengan 12 dibagi 6. Hasilnya adalah C sama dengan 2 mu F. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.